Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelah sini, kita akan membahas fungsi dari basis data, yaitu join table. Baik untuk rekan-rekan mahasiswa, tujuan dari mempelajari join table ini ialah kita diharapkan dapat menggunakan perintah fungsi join table seperti inner join, lalu outer left join, lalu auto right join, lalu union join. Nah, pengertian join table itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua table atau lebih di dalam database relasional dan menghasilkan sebuah table temporary baru yang disebut join table. Nah, kalau table yang dihasilkan dari fungsi join itu sendiri disebut joined table. Lalu kita akan membuat dua table seperti di bawah ini dengan nama join, nama depan kalian, lalu underscore join, misalnya gitu ya. Untuk konsol atau text editor yang kita akan gunakan kali ini menggunakan text editor dari PHPMyAdmin. Nah, untuk masuk ke kalau text editor ini kita tulis di browser seperti ini ya, localhost PHPMyAdmin. Localhost /phpMyAdmin/ lalu enter, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita buat caranya gitu ya. Kalau membuat database baru kita buat new. Tadi kan misalnya saya tulis lalu materi join, maka kita buat nama kalian underscore join. Oke, salah, maaf. Nah, di sini sudah ada nama database. Kita akan menggunakan text editor dari PHPMyAdmin ini dengan cara mengklik SQL. Lalu kita buat seperti yang diminta di materi, kita buat dua table. Seperti di bawah ini, itu table mahasiswa yang terdiri dari ID, nama, kelas, kota ID. Lalu table kedua adalah table kota yang terdiri dari ID, nama kota. Terdiri dari dua field. Setelah itu kita buka kembali text editor dari PHPMyAdmin. Lalu kita klik di samping struktur atau di sebelah kiri seperti ada SQL sampai tampil seperti ini. Lalu kita buat dua table itu secara langsung juga bisa ya, seperti ini.
Setelah table dibuat, coba kita lihat kalau dia tidak ada masalah, kita klik, oh tidak ada masalah, berarti table akan table telah berhasil dibuat. Nah ini kita sudah membuat dua table seperti yang diminta ya. Lalu setelah itu kita masukkan datanya ke dalam dua tabel tersebut. Pertama kita akan memasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Terlebih dahulu kita akan klik konsol menu SQL ini untuk masuk ke konsolnya. Lalu kita masuk kita apa namanya? Kita masukkan datanya. Insert into ya. Seperti materi yang pertama. Setelah kita membuat smart, maksud saya ketika kita sudah memasukkan data mahasiswa yang terdiri dari 3 data, ya seperti ini. Lalu kita klik go untuk mengeksekusinya. Kalau berhasil tidak ada error, berarti penulisannya benar. Nah, seperti ini. Tabel mahasiswa sudah ada 3 ya. Nah, udah masuk ya datanya. Lalu kita menulis lagi. Kalau tampilan seperti ini berarti kita masuk ke tabel mahasiswanya ya. Jadi kita harus keluar dulu ke sini ya. Jangan masuk ke tabel mahasiswa tapi masuk ke sini baru klik SQL-nya. Nah, ini dia. Kalau nanti kita masuk ke tabel tadi, berarti kita hanya mengeksekusi tabel tersebut. Tapi kalau misalnya kita klik database ini, berarti kita mengeksekusi seluruh tabel yang ada di database ini. Lalu kita lanjutkan lagi untuk masuk ke memasukkan data yang kedua, yaitu memasukkan data mahasiswa. Data sudah dimasukkan, data kota, lalu kita go. Nah, ini tidak ada masalah. Berarti data sudah masuk dari 2 tabel ini. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Lalu untuk query inner join ini sintaksnya berfungsi untuk menampilkan hanya data yang ada di kedua tabel yang direlasikan saja atau irisannya saja dengan suatu kondisi tertentu. Nah, format penulisannya seperti ini. Kita akan coba perhatikan, coba. Nah, ini dia, ini seperti ini ya. Coba kita tulis sintaksnya dan kita eksekusi.
gunakan sintaksnya untuk membuat sintaks join tersebut. Setelah itu kita eksekusi apakah sintaksnya benar atau tidak. Kalau benar tidak akan error. Wah, ini dia hasilnya. Kalau di join dengan apa namanya inner join ya. Setelah inner join, kita akan mencoba berikutnya itu adalah outer left join. Outer left join itu sendiri digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel di ruas kiri yang akan kita relasikan. Jadi hanya ditampilkan dari sisi kirinya aja ya. Di mana suatu kondisinya tertentu meskipun data tersebut tidak terdapat di tabel yang berada di ruas kanan, format tulisan left join adalah sebagai berikut. Nah, ini dia select from table dan join outer join gitu. Jadi ada left joinnya atau left outer join dalam penulisannya, bisa yang di atas atau di bawah. Oke, untuk itu kita langsung coba praktekkan dan ini adalah sintaksnya. Kita akan masuk langsung ke SQL. Ya. Nah, setelah kita buat, sebenarnya perbedaan penulisannya hanya ada di sini ya, left outer join. Oke, kita akan coba eksekusi apakah berhasil. Nah, yang akan tampil itu ada di sisi left atau sisi kiri gitu ya. Oke, kita akan sekarang coba lagi di slide materi sebelumnya. Sebelumnya kita kosongkan dulu, kita masuk ke database mana join. Nah, kenapa? Nah, lalu itu masuk ke SQL lagi. Setelah kita menulis untuk author join, selanjutnya adalah yang ketiga adalah author right join atau right join gitu ya. Nah, kalau query right join itu sendiri digunakan untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel di ruas kanan yang direlasikan dengan satu kondisi tertentu meskipun data tersebut tidak terdapat di tabel yang berada di ruas kiri. Nah, format penulisan left join-nya adalah seperti berikut, hampir sama dengan sebelumnya, left outer join, tetapi dia memiliki ada tambahan ada penggantian itu di sini di right. Baik, kita akan coba langsung untuk mempraktikkan. Lalu setelah itu kita eksekusi dengan mengklik Go. Apakah berhasil penulisannya, apakah sudah benar? Kita akan coba lihat. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Jadi ada hanya sisi kanan, makanya ini kalau di sisi kiri N-nya ada yang kosong, maka ada akan terdapat ini kosong 0000 seperti ini ya.
Nah, karena kita lebih dominan ke sisi kanannya yang dia akan tampilkan, makanya dia tetap ditampilkan part-partnya, part record ini. Dan, karena yang lebih dominan adalah yang sisi kanan, yang right join atau nama kota ini. Dan untuk fungsi join yang keempat adalah union. Nah, union itu sendiri merupakan operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil teori dengan ketentuan jumlah, nama, dan tipe kolom dari masing-masing tabel yang akan ditampilkan datanya harus sama. Nah, untuk datanya sama ini, makanya kita perlu pemakaian union. Ada dua jenis, itu union dan union all. Union all akan menampilkan seluruh data dari tabel kedua tabel walaupun terdapat data yang tidak sama. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, pertama buat tabel alumni dulu seperti ini. Kita akan buat ini nanti. Lalu akan diperintahkan perintahnya seperti ini. Dan akan menampilkan nanti seperti ini. Oke, untuk ini bisa dipraktikkan langsung dengan materi yang ada di Google Classroom. Nanti coba dipraktikkan latihannya. Kalau ada kendala bisa diulang, dipastikan penulisannya itu benar. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.